Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan pada pembahasan mengenai al-haditsu as-sahih, yaitu mengenai syarat-syarat yang bisa menjadikan bahwa hadis tersebut bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih. Sebelum kita memasuki apa itu hadis sahih, maka di sini perlu kita ulang bahwa secara bi'tibari qabuli warad, hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis maqbul, yang pertama hadis maqbul, yang kedua adalah hadis mardud. Nah, hadis maqbul itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua hadis al-hasan. Nah, barulah hadis mardud. Nah, mardud ini nanti terbagi menjadi dua, yaitu hadis dhaif dan dhaif jiddan. Kemudian dhaif itu sendiri akan terbagi banyak sekali pembagiannya, dan insyaallah akan kita bahas pada tempatnya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai hadisun sahih. Hadis sahih dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairi. Nah, di sini di dalam kitab Manzumah Al-Baiquniyah dengan syarahnya pada halaman 14, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'ad. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awaluha ay aqsami as-sahihu li dhatihi al-mujma'u ala sihhatihi indahum wa huwa ay haddu sahihi al-madhkur ma ay matnun. Yang pertama adalah ittasal isnaduhu ay isnadu dzalikal matni, yaitu dikatakan muttasil atau bersambung sanadnya, yaitu pada sanad matan yang kita teliti, bukan pada matan yang lain, tetapi pada matan hadis tertentu kemudian kita teliti. Bi ayyakuna qad rawahu kullun min rijalihi an syaikhihi min awwali sanadi ila akhirih fa kharajal mursal wal munqati'u wal mu'dalu wal mu'allaq as-sadiru mimman lam yashtarit as-sihah lam yashtariti as-sihah. Wa'lam anna al-isnada huwa al-ikhbaru an tariqil matni kasanadi wa qila as-sanadu nafsu tariq wa la yuqalu li kulli wahidin min ruwatil hadisi ala infiradihi sanadun bal li silsilatil hadis li anna sanada yattasifu bima la yattasifu bihi al-wahid min ittisali wal inqita'i wal inqita'i na'am wa nahwihima fahfad. Nah, di dalam sini, di dalam syarah ini kita akan singgung sedikit, yaitu ittasala sanaduhu atau ittisal sanadnya. Nah, dikatakan bahwa hadis tersebut muttasil sanadnya itu adalah dari mulai, misalkan kita mengambil contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi qala haddatsana al-Humaydi qala haddatsana as-Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi annahu sami'a al-Qamata ibn Waqqas al-Laysiyah yaqul sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, hadis di sini itu maka kita dapat lihat dari mulai al-Imam Al-Bukhari sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ diteliti apakah hadis tersebut, apakah sanad yang ada pada matan hadis tersebut, yaitu
apakah muttasil, apakah di situ tidak ada terputus sanadnya, maka inilah para ulama mensyaratkan yang pertama adalah muttasil sanadnya. Ataukah bisa dikatakan bahwa hadis tersebut secara matan sahih, maka secara matan dan secara sanad sahih, maka yang pertama kita teliti adalah sanadnya. Apakah sanad tersebut ittisal? Karena yang pertama, syarat yang pertama adalah muttasil. Maka di sini pun tidak dapat dikatakan bahwa hadis mursal, munqati, mu'dal, mu'allaq itu adalah hadis sahih. Kenapa? Karena di situ terdapat hadis-hadis, terdapat perawi-perawi yang terputus. Tetapi nanti akan ada pembahasan di dalam hadis mursal, bahwa hadis mursal itu masih nanti menjadi khilaf bainal ulama ahlul hadis dan bainal ulama fuqaha, yaitu bainal ulama ahlul usul atau usuli. Kemudian di dalam bab mu'allaq, hadis mu'allaq, di sini makanya dikatakan oleh Al-Imam Hasan ibnu Muhammad Al-Mash'ad Al-Maki Al-Maliki, beliau menyatakan as-sadiru mimman lam yashtariti as-sihah. Kenapa? Karena kita tahu di dalam kitab Jami'us Sahih miliknya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Al-Badisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, atau yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari, di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari itu terdapat hadis-hadis mu'allaq. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab muqaddimahnya itu menceritakan atau juga memberitahukan bahwa semua hadis yang ada di dalam kitabnya adalah hadis sahih berdasarkan syarat-syarat yang sudah ia tentukan. Begitu juga dengan di situ ada terdapat hadis mu'allaq, tetapi hadis itu sudah sahih, sudah disahihkan. Makanya ketika ada orang yang mengatakan bahwa sebagian hadis Sahih Bukhari itu adalah hadisnya dhaif, maka memang ia tidak mungkin belum membaca muqaddimah daripada kitab tersebut, atau memang tidak mengetahui secara spesifik bagaimanakah kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian kita di sini akan membahas secara terperinci bagaimanakah yang dimaksud dengan ittisalus sanad. Yang pertama, syarat daripada hadis itu sahih adalah ittisalus sanad. Nah, hadis itu dikatakan muttasil sanadnya apabila dia memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah sanadnya, bahwa orang yang meriwayatkan hadis tersebut itu mendengar setiap orang yang meriwayatkan, misalkan dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Humaidi, berarti Imam Bukhari mendengar dari Al-Humaidi. Setelah itu Al-Humaidi mendengar dari As-Sufyan, mendengar dari Sufyan. Kemudian Sufyan mendengar dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari kemudian mendengar dari siapa? Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi mendengarkan dari siapa? Mendengarkan dari Alqamah ibnu Waqqas Al-Laisi. Setelah itu mendengar dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mendengarkan dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dikatakan syarat yang pertama memenuhi adalah sama'a kullu rawin atau kullu ruwah atau kullu rijalin min syaikhihi. Setiap orang yang meriwayatkan itu mendengar dari gurunya. Nah, setelah itu kriteria yang kedua adalah alla yasquta min rijalil isnadi ahadun. Jadi tidak boleh ada satupun sanad seorang perawi yang terputus atau jatuh, tidak tertuliskan di situ. Misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi, misalkan yang pertama adalah qala Imam Bukhari haddatsana Al-Humaidi. Nah, seharusnya Al-Humaidi ini kan mendengar dari Sufyan. Akan tetapi misalkan seandainya Sufyan ini tidak tertuliskan, berarti misalkan langsung Al-Humaidi mendengar langsung dari siapa? Setelah Sufyan berarti Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Misalkan Humaidi mendengar dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, maka di sini terjadilah putus sanadnya, maka tidak dapat dikatakan hadis tersebut sahih karena satu syaratnya sudah terbuang.
Jadi yang syarat yang atau kriteria yang kedua adalah tidak boleh terputus satupun sanadnya. Yang pertama adalah mendengar dari gurunya. Yang kedua kriterianya apa? Tidak boleh terputus. Nah, untuk mengetahui dua kriteria ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah tasrihu bis sama', yaitu seorang perawi itu mengatakan, memberitahukan atau menyampaikan hadisnya secara sharih, sebagaimana Al-Imam Al-Humaidi itu ketika menyampaikan kepada begini, Al-Imam Bukhari itu menggunakan lafaz qala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Nah, lafaz haddatsana ini merupakan salah satu tanda bahwa orang tersebut benar-benar mendengar dari gurunya. Yang pertama itu. Jadi dari perkataannya saja, misalkan akhbarona, haddatsana, dzakara lana, itu sudah jelas bahwa orang tersebut mendengar dari gurunya. Itu syarat yang pertama. Akan tetapi kalau seandainya orang tersebut mengatakan haddatsana kok dia tidak mendengar dari gurunya, maka dia kadzib. Maka dia nanti dihukumi kadzib dan hadisnya langsung tertolak. Tapi secara umum kita tahu bahwa kalau menggunakan hadis haddatsana, oh ini berarti mendengarkan dari gurunya. Nanti barulah diteliti apakah orang tersebut satu zaman, apakah orang tersebut pernah bertemu, itu perlu penelitian. Yang kedua, syarat yang pertama untuk mengetahui tadi dua kriteria kan? Kriteria yang pertama tadi apa? Kriteria yang pertama adalah dia mendengar dari gurunya. Kemudian kriteria yang kedua, tidak boleh ada satupun yang terputus. Untuk mengetahui dua kriteria, itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah secara sharih. Dan kemudian ada cara yang kedua, yaitu mu'asarah ma'a imkanil liqa' was sama', yaitu sezaman orang tersebut satu zaman dengan gurunya dan ada kemungkinan dia bertemu, kemudian ia mendengarkan hadis dari gurunya. Oke, yang pertama adalah sharih. Seorang perawi meriwayatkan hadis dari gurunya dengan sighah atau dengan sigat yang sharih. Misalkan apa? Misalkan adalah haddatsana atau haddatsani atau sami'tu atau akhbarana atau akhbaroni atau qara'a alaina. Sebagaimana tadi contohnya, qala al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Al-Humaidi, di situ pakai menggunakan haddatsana. Kemudian qal haddatsana Sufyanu, qal haddatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, qal akhbarani Muhammadu ibnu Ibrahim At-Taimi, di situ menggunakan akhbarani. Oh, ini sighah juga secara sharih. Kemudian annahu sami'a Alqamah ibnu Waqqasin Al-Laitsiyya, di situ annahu sami'a berarti mendengar. Kan annahu sami'a mendengar, berarti ini jelas. Kemudian yaqul sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sami'tu mendengar, berarti sighahnya sighah tasrih atau secara sharih. Setelah itu sami'tu Umar ibn al-Khattab di alal mimbar qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini kenapa disepakati kesahihannya? Karena di sini menggunakan sighah yang jelas-jelas sharih, yaitu secara ittisal sanad sudah jelas sharih. Kemudian ada cara yang kedua. Cara yang keduanya adalah di situ cara yang keduanya ketika di situ tidak sharih, seorang perawi tidak meriwayatkan dengan cara yang sharih, tidak menggunakan haddatsana, tidak menggunakan akhbarana, maka di situ biasanya menggunakan apa? An. Misalkan qala at-Tirmidzi haddatsana fulan, misalkan haddatsana fulan, qal haddatsana fulan. Kemudian di situ menggunakan setelah itu an fulan. Nah, maka penggunaan kata an ini perlu diteliti. Kenapa? Karena di situ tidak menggunakan sighah yang sharih. Maka di situ perlulah ada penelitian apakah orang ini benar-benar mendengar atau tidak.
karena di situ tidak sharih. Nah, untuk cara yang kedua ini, ketika tidak terjadi kesorihan di dalam berbicara, ketika di dalam menyampaikan, maka di situ ada 3 cara. Yang pertama adalah salamatur rawi anit tadlis, yaitu seorang rawi itu selamat dari kebohongan, selamat dari suka berdusta atau berdusta di dalam hadis tersebut. Kalau seandainya orangnya tidak berdusta, maka selamat adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, subutul mu'asarah, yaitu satu zaman. Kenapa satu zaman? Karena ketika kalau orang tersebut menyampaikan kabar, menyampaikan hadis dari gurunya, kalau dia tidak sezaman, maka dia mendapatkan kabar tersebut dari siapa? Itu perlu dipertanyakan. Kemudian yang ketiga adalah imkanul liqa wassama, adanya kemungkinan dia bertemu dan mendengar. Kalau seseorang itu satu zaman, maka dia ada kemungkinan mendengar dan ada kemungkinan dia bertemu. Tapi kalau dia tidak sezaman, maka dia tidak akan mungkin bertemu dan mendengarkan. Oke, maka kita perjelas lagi satu persatu. Yang pertama adalah salamatur rawi anit tadlis, selamatnya seorang rawi dari berbohong atau dari menipu di dalam hadisnya. Nah, tadlis itu gimana? Tadlis itu adalah ketika ia mungkin satu zaman, dia sezaman, atau dia juga tidak sezaman, tetapi dia tidak menyampaikan bahwa dia mengatakan saya mendengar, tetapi pada dasarnya dia tidak mendengar. Maka di sini ada coba kita baca, ada maqalah. Fali anna tadlisa huwa ayyarwiya ar-rawi amman laqiyahu wa lam yasma' minhu. Kenapa? Karena orang tadlis, orang yang mudallas atau mudallis, orang yang berbohong, itu adalah dia menyampaikan, meriwayatkan hadis dari orang yang ia temui. Berarti dia menemui seseorang. Wa lam yasma' minhu, akan tetapi dia tidak mendengar. Dia bertemu dengan seorang syekh, akan tetapi dia tidak mendengar satu hadis dari syekh tersebut. Au amman asarahu, atau dengan orang yang sezaman dengan dia, tetapi dia tidak, atau dia sezaman tetapi dia tidak bertemu, maka tidak ada mungkin dong dia mendengarkan karena dia tidak bertemu. Maka itulah yang disebut dengan tadlis, atau orang itu menipu di dalam masalah menyampaikan hadisnya. Walam yalqahu muhiman annahu sami'ahu minhu. Oke. Ka'ayyakula an fulan. Biasanya menggunakan sighah an fulan, atau qala fulan kadza, qala fulan kadza. Dia menyampaikan hadis tersebut, tetapi pada dasarnya ia tidak mendengar dari gurunya, atau juga dia tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, tetapi dia menyampaikan. Maka inilah yang dinamakan dengan tadlis. Maka apabila hadis tersebut menggunakan sighah an, sighah anna, sighah qal, kemudian ia tidak bertemu, dia tidak pernah mendengar, maka itu hadisnya nanti hadis mudallas dan dia tidak dapat dikatakan hadisnya sahih. Akan tetapi apabila fa'amma idza saraha bis-sama', apabila orang tersebut menyampaikan dengan sighah haddatsana fulan, qal haddatsana fulan, haddatsana fulan, akhbarana fulan, saya mendapatkan kabar dari fulan, saya mendengar dari fulan, tetapi dia tidak pernah bertemu dan ia tidak pernah mendengarkan, meskipun dia satu zaman, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang kadhib. Jadi berbeda lagi hukumnya. Hukumnya ketika menggunakan an, tetapi dia tidak mendengar dan tidak bertemu, ataupun tidak bertemu, maka dia dihukumi sebagai tadlis. Tapi kalau orang itu menggunakan sighah haddatsana, akhbarana, sami'tu, tapi dia tidak pernah bertemu ataupun mendengar, maka itu dihukumi sebagai orang yang kadzib. Nah, kemudian sekarang adalah yang kedua, syarat yang kedua. Tadi kan ada tiga syarat. Syarat yang pertama salamatur rawi anit tadlis, yang kedua subutul mu'asarah, yang ketiga adalah
imkanul liqa' wa sama'. Nah, yang kedua adalah subutul mu'asarah. Bagaimana kita tahu subutul mu'asarah? Bagaimana kita tahu bahwa orang tersebut satu zaman? Misalkan tadi kita lihat qala misalkan dari Al-Imam Al-Bukhari berkata, qal haddatsana Al-Humaydi, qal haddatsana Sufyan. Kita lihat apakah Humaydi ini pernah bertemu dengan Sufyan? Apakah di sini adalah subutul mu'asarah, berarti subutul mu'asarah dulu. Apakah Humaydi ini, jadi ini seandainya dia menggunakan sigoh yang tidak sorry, itu juga bisa, ataupun yang sorry pun masih bisa. Ketika dia diteliti apakah orang ini satu zaman, maka kita lihat orang ini apakah satu zaman. Misalkan Humaydi dan siapa tadi? Sufyan. Humaydi dan Sufyan. Apakah orang ini sezaman? Maka kita lihat. Kalau seandainya tidak sezaman, nanti kan hukumnya menjadi apa? Menjadi kadhib. Karena di sini menggunakan sigoh hadasana. Sigohnya hadasana. Tadi kan saya katakan qala al-Bukhari atau qala al-Bukhari hadasana al-Humaydi qala hadasana as-Sufyan atau qala hadasana Sufyan. Nah, apakah Imam Bukhari ini satu zaman dengan Humaydi? Maka dicek. Yang pertama mengeceknya adalah mengetahui ma'rifatut tarikh, yakni tarikh apa? Tarikh maulid, tarikh wiladah atau tarikh kelahiran daripada orang tersebut dan kematiannya. Tahun berapakah Imam Bukhari lahir dan tahun berapakah wafat. Kemudian Al-Humaydi ini bertahun berapa lahir dan tahun berapa wafat. Maka dicocokkan. Apakah pernah bertemu? Apakah sezaman? Kan gitu. Tapi kalau memang di sana sudah jelas ada yang mengatakan bahwa imam ini pernah bertemu dengan imam ini, bahkan imam ini pernah mendengar hadis ini, itu tidak perlu lagi dicek sezaman atau tidak sezaman karena sudah jelas. Cara yang keduanya adalah mengetahui selain kita tahu dari adalah sezaman, yaitu dengan mengetahui lahir dan wafatnya. Yang keduanya yaitu mengetahui orang yang sezaman dengannya tetapi dia lebih duluan wafat. Jadi misalkan di sini ada contohnya adalah Abdurrahman ibnu Abi Layla. Abdurrahman ibnu Abi Layla ini belajar atau mengambil sanad hadis dari Anas ibnu Malik. Kemudian Abdurrahman ibnu Layla itu juga membawakan hadis dari Umar ibn Khattab, kemudian membawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi di sini yang dipermasalahkan, apakah Abdurrahman ibnu Abi Layla itu satu zaman dengan Anas ibnu Malik? Maka di sini dicek. Ngeceknya dari mana? Yaitu dari sahabat yang lain. Yaitu siapa? Tadi Umar ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn Khattab itu lebih dahulu wafat dibandingkan Anas ibnu Malik. Maka dengan demikian Abdurrahman ibnu Abi Layla itu berarti sudah dapat dipastikan dong bahwa dia benar-benar sezaman dengan Abdurrahman dari bersatu zaman dengan Anas ibnu Malik. Kenapa? Karena sahabat yang dahulu wafat itu Ali ibn Abi Thalib dan Umar ibn Khattab pernah bertemu dengan Abdurrahman ibnu Layla. Maka orang yang masih hidup setelah Umar ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib berarti juga bisa kemungkinan bertemu dengan Abdurrahman ibnu Abi Layla. Karena Abdurrahman ibnu Abi Layla ini wafatnya jauh di belakangnya dua sahabat tersebut. Sedangkan Anas ibn Malik ini wafatnya tahun 93. Nah, itu adalah untuk mengetahui mu'asarah. Nah, yang terakhir ketiga adalah imkanul liqa' wa sama'. Imkanul liqa' aw sama', yaitu ada kemungkinan dia bertemu dan ada kemungkinan dia mendengarkan hadis. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi adalah mu'asarah. Caranya adalah dia satu zaman. Kalau dia satu zaman, maka dia ada kemungkinan untuk bertemu dan mendengarkan.
di sini ada maqalah lagi. Falidzalika li'anna laisa sebentar. Wa amma imkanul liqa' was sama'. Dan yang kedua adalah ada kemungkinan bertemu dan mendengarkan. Jadi di situ kalau seandainya orang itu tidaklah satu zaman, maka dia tidak akan pernah bisa dikatakan bertemu ataupun mendengarkan. Jadi intinya yang jadi patokan adalah mu'asharah. Ketika dia mu'asharah, maka dia akan bisa kemungkinan dia akan bisa bertemu ataupun mendengarkan. Nah, di dalam masalah ini nanti akan terjadi perbedaan ketinggian derajat masalah pensahihan hadis. Hadis Al-Imam Al-Bukhari, syarat yang digunakan oleh Imam Bukhari adalah subutul liqa' wasama', yaitu memang benar-benar orang ini mendengar dan bertemu. Tetapi Imam Muslim mensyaratkan apa? Imkanul liqa' wasama'. Mungkin ada kemungkinan, masih ada kemungkinan bertemu dan sezaman, itu masih merupakan syarat. Makanya Al-Imam Al-Bukhari itu hadisnya ditempatkan di tempat yang tinggi, paling tinggi dalam pensahihan hadis, dalam kesahihan suatu hadis. Karena di situ tingkatannya yang pertama adalah muttafaqun alaih, kemudian yang disahihkan oleh Imam Bukhari, kemudian yang disahihkan oleh Imam Muslim urutannya. Nah, seperti itulah di dalam pembahasan masalah apa? Yaitu masalah muttasil atau ittisalus sanad. Di dalam masalah ittisalus sanad. Jadi tadi bahwa muttasil atau ittisalus sanad yang pertama ada dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah orang tersebut mendengar dari gurunya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada satupun perawi yang terjatuh atau terputus. Nah, untuk mengetahui dua kriteria ini, maka membutuhkan dua syarat. Yang pertama syaratnya adalah bukan syarat, tapi dua cara untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah dia secara sharih mengatakan bahwa saya mendengar. Yang kedua tidak secara sharih. Nah, apabila tidak secara sharih, maka di situ ada tiga syarat. Syarat yang pertama salamatur rawi anit tadlis. Yang kedua mu'asharah, subutul mu'asharah, dan yang ketiga imkanul liqa' wassama'. Itu adalah syarat yang pertama, adalah ittisalus sanad. Sedangkan hadis sahih itu ada lima syarat, yaitu 3 syarat untuk sanad saja. 3 syarat untuk sanad saja dan 2 sanad untuk sanad dan matan. Apa yang 2 sanad untuk sanad dan matan? 2 ini adalah wala syudud, yakni bila mu'allal dan bila syudud, atau ghairu mu'allalin au syudud. Tidak boleh ada syadz dan tidak boleh ada illah. Itu nanti yang akan menjadikan hadis tersebut sahih atau tidak sahih. Nah, jadi pembahasan satu syarat saja itu sudah memakan waktu sampai hampir setengah jam. Insyaallah semoga kita dimuliakan oleh Allah dengan kalam-kalam baginda Rasulullah SAW karena kita mempelajari hadis. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai orang yang ahlul iman, ahlul taqwa, ahlul maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.